Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karita Asyifutrianto, kelas 5 BPAI dengan NIM 2210-12091, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Baik, di sini saya akan memaparkan hasil proposal saya yang berjudul Pengaruh Metode Hafalan Al-Quran terhadap Prestasi Belajar Pendidikan Agama Islam MTS Negeri 2 Kabupaten Gorontalo. Saya mengajukan proposal ini untuk mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan yang diampu oleh Ibu Asriyanti Nazamuddin MPD. Baik, langsung saja. Latar belakang di sini, pendidikan agama Islam memiliki peran penting dalam membentuk karakter, moral, dan spiritual peserta didik. Salah satu metode yang digunakan dalam pembelajaran PAI adalah hafalan Al-Quran yang tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan keterampilan membaca dan menghafal, tetapi juga diharapkan dapat memengaruhi sikap dan perilaku positif siswa, termasuk prestasi akademik mereka. Hafalan Al-Quran sebagai salah satu metode pembelajaran menuntut konsentrasi, kedisiplinan, dan konsistensi yang merupakan keterampilan yang relevan dalam mendukung proses belajar secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji apakah metode ini dapat memberikan dampak positif pada prestasi belajar siswa, khususnya di mata pelajaran pendidikan agama Islam. Baik, adapun unsur masalahnya di sini adalah bagaimana penerapan metode hafalan Al-Quran di MTS Negeri 2 Kabupaten Gorontalo. Kemudian yang kedua, bagaimana prestasi belajar siswa pada mata pelajaran pendidikan agama Islam di MTS Negeri 2 Kabupaten Gorontalo. Kemudian yang ketiga, apakah terdapat pengaruh signifikan metode hafalan Al-Quran terhadap prestasi belajar pendidikan agama Islam siswa di MTS Negeri 2 Kabupaten Gorontalo. Kemudian ada tujuan penelitiannya. Yang pertama, untuk mendeskripsikan penerapan metode hafalan Al-Quran di MTS Negeri 2 Kabupaten Gorontalo. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui prestasi belajar siswa pada mata pelajaran pendidikan agama Islam di MTS Negeri 2 Kabupaten Gorontalo. Kemudian yang ketiga, untuk menganalisis pengaruh metode hafalan Al-Quran terhadap prestasi belajar pendidikan agama Islam. Kemudian ada manfaatnya. Manfaat penelitian di sini ada manfaat teoritis dan manfaat praktis. Nah, manfaat teoritisnya di sini ialah yang pertama, memberikan kontribusi pada pengembangan metode pembelajaran PAI yang efektif, khususnya terkait penggunaan metode hafalan Al-Quran. Kemudian yang kedua, memberikan wawasan yang lebih dalam tentang bagaimana metode hafalan Al-Quran dapat memengaruhi pembelajaran pendidikan agama Islam. Hal ini dapat memperkaya pemahaman teoritis mengenai penerapan pembelajaran berbasis hafalan dan dalam konteks pendidikan agama. Kemudian ketiga, berkontribusi pada penguatan teori-teori yang mengaitkan antara praktik hafalan Al-Quran dengan peningkatan prestasi akademik dalam pendidikan agama, sehingga memperkaya literatur pendidikan agama Islam berbasis metode hafalan. Kemudian ada manfaat praktisnya. Yang pertama, memberikan wawasan bagi guru-guru pendidikan agama Islam tentang bagaimana mengimplementasikan metode hafalan Al-Quran secara efektif untuk meningkatkan prestasi belajar siswa. Kemudian yang kedua, mengembangkan pendekatan pembelajaran yang lebih baik dalam meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa dalam mata pelajaran PAI. Kemudian yang ketiga, membantu sekolah dalam mengembangkan kurikulum yang lebih sesuai dengan kebutuhan siswa, khususnya dalam mengintegrasikan hafalan Al-Quran dengan pembelajaran akademik. Yang kedua itu ada bab 2 itu kajian teorinya. Kajian teori di sini yang pertama, metode hafalan Al-Quran. Nah, metode hafalan Al-Quran adalah pendekatan pembelajaran yang bertujuan untuk membantu siswa menghafal ayat-ayat Al-Quran secara sistematis
Metode ini melibatkan teknik repetisi, pemahaman makna, dan evaluasi rutin untuk memastikan hafalan yang akurat dan berkualitas. Metode ini bukan hanya sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan menghafal, tetapi juga untuk memperkuat pemahaman, penghayatan, dan penerapan nilai-nilai ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada prestasi belajar. Prestasi belajar didefinisikan sebagai hasil yang dicapai siswa setelah mengikuti proses pembelajaran melalui pemahaman sekolah, pemahaman akidah, ibadah, akhlak, dan ilmu Al-Quran hadis. Dalam konteks PAI, prestasi belajar mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Faktor-faktor seperti metode pembelajaran, motivasi dan lingkungan belajar, dan dapat mempengaruhi pencapaian prestasi ini. Yang ketiga, ada hubungan metode hafalan Al-Quran dengan prestasi belajar. Metode hafalan Al-Quran memiliki hubungan yang signifikan dengan prestasi belajar siswa, terutama dalam aspek penguasaan materi, agama, dan penguatan karakter spiritual. Dengan menggunakan metode yang terstruktur seperti metode tafsir tematik atau metode tahsin, siswa cenderung lebih memahami dan mengaplikasikan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan moral siswa berdasarkan nilai-nilai Islam. PAI tidak hanya berfokus pada pengajaran tentang ajaran agama, tetapi juga pada pengembangan sikap spiritual, etika, dan kebiasaan yang sejalan dengan ajaran Islam. Kemudian ada kerangka berpikir, ada metode hafalan Al-Quran, kedisiplinan dalam hafalan, repetisi berulang, memori jangka panjang, konsentrasi tinggi, pemahaman nilai-nilai agama, ketaatan pada ritual, penerapan nilai-nilai, dan karakter spiritual. Nah, di sini ada hipotesis penelitiannya. Ada HO. Di sini tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara metode hafalan Al-Quran terhadap prestasi belajar pada pendidikan agama Islam di peserta didik di kelas 8 di MTS Negeri 2 Kabupaten Gorontalo. Kemudian H1 terdapat pengaruh yang signifikan antara metode hafalan Al-Quran terhadap prestasi belajar pada pendidikan agama Islam peserta didik kelas 8 di MTS Negeri 2 Kabupaten Gorontalo. Kemudian ada bab 3 yaitu penelitian. Ketiga penelitiannya ada jenis penelitian. Nah, jenis penelitian ini dilakukan untuk mencari pengaruh metode hafalan Al-Quran terhadap prestasi belajar pendidikan agama Islam di MTS Negeri 2 Kabupaten Gorontalo. Oleh karena itu, penelitian kuantitatif menjadi fokus studi ini dengan menggunakan pendekatan eksperimen. Nah, desain eksperimen yang digunakan dalam penelitian ini adalah pre-test dan post-test control ground design. Peneliti membagi siswa menjadi dua kelompok, yaitu kelompok eksperimen yang menggunakan metode hafalan Al-Quran dan kelompok kontrol yang tidak menggunakannya. Pre-test dilakukan sebelum perlakuan untuk mengukur prestasi belajar awal kedua kelompok. Kemudian setelah intervensi metode hafalan Al-Quran dilakukan, post-test dilakukan untuk membandingkan hasil akhir kedua kelompok. Nah, desain ini memungkinkan evaluasi terhadap perubahan prestasi belajar yang disebabkan oleh penggunaan metode hafalan Al-Quran. Kemudian ada tempat dan waktu penelitiannya. Penelitian ini dilaksanakan di MTS Negeri 2 Kabupaten Gorontalo dengan judul Pengaruh Metode Hafalan Al-Quran terhadap Prestasi Belajar Pendidikan Agama Islam di MTS Negeri 2 Kabupaten Gorontalo. Waktu pelaksanaan penelitian ini berlangsung pada bulan Desember 2024. Populasi dan sampel. Nah, berdasarkan objek penelitian, maka populasi penelitian ini adalah seluruh peserta didik kelas 8 Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Kabupaten Gorontalo pada tahun ajaran 2024 sampai 2025 yang berjumlah 25 peserta didik dengan menggunakan teknik proporsional, stratifier, dan sampling. Dan sampelnya ini adalah
didik kelas 8 Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Kabupaten Gorontalo yang berjumlah 20 peserta didik. Selanjutnya ada variabel penelitian, variabel bebas, dan variabel terkait. Nah, dalam penelitian ini variabel bebasnya yaitu metode hafalan Al-Quran. Kemudian dalam variabel terkait yaitu prestasi belajar pada pendidikan agama Islam peserta didik kelas 8 di MTS Negeri 2 Kabupaten Gorontalo. Kemudian ada teknik dan instrumen pengumpulan data. Teknik pengumpulan data. Yang pertama, tes. Tes di sini merupakan suatu strategi penilaian yang di dalamnya terdapat berbagai pernyataan atau serangkaian tugas yang harus diselesaikan atau dijawab oleh responden. Nah, pada penelitian ini ada beberapa langkah yang dilakukan dengan mengumpulkan data yang digunakan teknik tes yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada pretest atau tes awal. Tes dilakukan sebelum treatment. Pretest dilakukan untuk mengukur tingkat pemahaman siswa terhadap materi pendidikan agama Islam sebelum metode hafalan diterapkan. Kemudian yang kedua ada treatment, pemberian perlakuan. Dalam hal ini peneliti menerapkan pembelajaran menggunakan penerapan metode hafalan Al-Quran kepada kelompok eksperimen. Kemudian yang ketiga ada post test atau tes akhir. Setelah menggunakan penerapan metode hafalan Al-Quran, tindakan selanjutnya adalah post test untuk mengetahui pengaruh prestasi belajar pendidikan agama Islam. Dan di sini ada dokumentasinya. Dalam bahasa Latin terdapat kata docere yang berarti mengajar, merupakan asal dari kata dokumen. Kemudian ada instrumen pengumpulan data. Komponen terpenting dari sebuah penelitian adalah instrumen. Sifat instrumen akan menentukan sifat informasi yang digunakan dalam kajian, sedangkan informasi merupakan alasan realitas dari penemuan atau penyelesaian kajian. Oleh karena itu, instrumen harus dibuat sebaik mungkin. Masalah penelitian, variabel penelitian, dan jenis instrumen yang akan digunakan setidaknya merupakan 3 hal yang harus dipertimbangkan saat membuat instrumen penelitian. Dalam hal ini, peneliti memilih instrumen yang akan digunakan adalah instrumen tes, yaitu pretest dan post test. Dan selanjutnya ada teknik analisis data, ada uji normalitas, uji homogenitas, dan uji hipotesis. Nah, uji normalitas di sini dilakukan untuk mengetahui apakah ada data pada sampel yang diteliti berdistribusi normal atau tidak. Data yang diuji yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. Dalam penelitian ini, uji normalitas dihitung dengan menggunakan uji Sapir-Whorf pada program SPSS dengan taraf signifikan 5%. Penelitian menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov karena sampel yang digunakan di bawah dari 50. Kemudian ada uji homogenitas. Setelah data kedua kelompok dinyatakan terdistribusi normal, selanjutnya dicari nilai homogenitas. Uji homogenitas bertujuan untuk mencari tahu apakah dari kelas eksperimen dengan kelas kontrol memiliki variasi yang sama atau tidak. Untuk menguji homogenitas pada penelitian ini menggunakan uji homogenitas of variance pada program SPSS dengan taraf signifikan 2%. Kemudian ada uji hipotesis. Jika data sudah dikatakan berdistribusi normal dan homogen, maka dilanjutkan dengan menggunakan uji independen sampel tetes pada program SPSS 17 dengan taraf signifikan 5%. Penelitian menggunakan uji independen sampel tes ini karena penelitian menggunakan 2 sampel yang tidak berhubungan, yaitu memiliki kelas eksperimen dan kelas kontrol untuk menguji perbedaan kedua sampel tersebut. Mungkin itulah presentasi proposal dari saya. Mohon maaf